Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Ashari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Tarmidi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sehat Pak Tarmidi? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmidi, langsung saja. Apa yang Pak Tarmidi lihat tentang UMKM di Banjarbaru ini, Pak Tarmidi? Jadi supaya suara saya jelas, saya harus buka masker. Boleh. Ya kan? Terus biar kelihatan cakepnya. Wah, gantengnya kelihatan ini. Saya mesti ngimbangin. Iya. Gak apa-apa lebih ganteng Pak Tarmidi, saya sedikit gak apa-apa. Tapi kan saya banyak bertanya saja lah. Gimana Pak Tarmidi soal UMKM di Banjarbaru? Gimana? Apa yang Pak Tarmidi lihat soal UMKM di Banjarbaru saat ini, khususnya di era kepemimpinan yang baru ini? UMKM di Banjarbaru bagus ya. Bagus, artinya di masa pandemi pun sepertinya menggeliat. Iya. Menggeliat, sangat rame. Saya lihat kalau pas lagi kita jalan. Selesai sidang itu di Wong Solo juga rame. Di warung Pak Sio rame, gitu kan ya. Dan ini terus apa bedanya dengan pandemi dan tidak? Dan yang paling menjamur itu soal pertumbuhan kafe, Pak Tarmidi. Betul. Ini kalau istilah saya mengatakan ini UMKM malah menggila di masa pandemi di Banjarbaru ini. Apa fenomena ini, Pak Tarmidi? Sebenarnya kita mendorong ya, bagus. UMKM tumbuh di Banjarbaru kita dorong, bagus karena ini paling tidak bisa meningkatkan perekonomian, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi juga kita harus ingat sekarang ini pandemi juga lagi meningkat kasusnya. Dan masih ada. Dan mestinya harus kita kontrol. Pemerintah juga harus ambil bagian itu. Jadi jangan dibiarkan kalau menurut saya. Tapi bicara kontrol, macam apa Pak Tarmidi DPR mengontrol itu ke pemerintah? Kita kan ada fungsi pengawasan. Di fungsi pengawasan kita jalankan DPR itu ya. Tetapi di sisi yang lain juga penegakan hukum dari pemerintah kota juga harus jalan. Lewat mana? Lewat Satuan Polisi Pamung Praja, menegakkannya seperti itu. Jadi kita juga mestinya bisa menyampaikan ke pemerintah bahwa perhatian pemerintah terhadap UMKM itu bukan hanya dibiarkan tumbuh, kemudian tidak ada pengawasan, tidak ada pembinaan, tidak ada pelatihan. Ini juga harus perlu kita lihat. Mungkin semacam tata ruang Pak Tarmidi ya. Jangan sampai UMKM jadi tumbuh kumuh malah ya. Tidak beraturan ya. Ya, makanya harus ditata, apalagi sekarang kedai-kedai kopi itu di mana-mana. Iya, di mana-mana. Mas Rudi mau ngopi di mana sekarang bebas aja, di mana aja ada itu tumbuh. Kafe-kafe juga banyak tumbuh. Kemudian saya setuju, itu tumbuh itu setuju. Bagus berarti. Bagus. Artinya berarti pasar di Banjarbaru itu menjanjikan. Dan Banjarbaru menarik berarti. Berarti Banjarbaru menarik. Iya. Nah, ini yang harus di momen ini dimanfaatkan lah ya. Dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatur, jangan sampai nanti malah tumbuhnya itu di mana-mana nggak beraturan malah. Ada di trotoar, ada di lampu merah. Ya. Dan mengurangi keindahan ya. Betul. Jadi kalau kita kontrol itu paling tidak ada warga atau konsumen mau berbuat macam-macam kan, sehingga nggak terjadi di Banjarbaru. Tapi kalau kita biarin tumbuh di mana-mana, muncul di mana-mana tanpa ada perhatian dari pemerintah. Ya bukan berarti pemerintah yang sekarang tidak perhatian, tetapi ini harus kita jaga sebelum kejadian harus kita jaga ini gitu. Pak Tarmidi, saya ingin bercerita juga, berbagi informasi dengan warga. Saya lahir di Banjarbaru di Landasan Ulin. Pak Tarmidi juga orang Landasan Ulin. Saya masih ingat masa-masa dulu itu tidak terlalu banyak, dan yang kita banggakan cuma sekedar pasar Kamarati, sekarang jadi pasar Unraya Raya. Dan sekarang pun kondisinya seperti itu. Nah, saat ini di masa pandemi UMKM juga tumbuh dan Landasan Ulin, Pak Tarmidi. Apa yang ingin Pak Tarmidi kawal, karena juga dari Dapil Ulin juga kan kemarin itu kan? Betul. Apa yang ingin Anda perjuangkan di parlemen dan juga bagi seluruh UMKM di Banjarbaru, Pak Tarmidi? Ya, kita
sangat setuju kalau banyak UMKM tumbuh ya di Banjarbaru. Makanya saya bilang tadi ini berarti ada yang menarik di Banjarbaru. Apakah masyarakatnya konsumtif ya gitu ya, sehingga para UMKM itu masing-masing berkompetisi mendirikan kedai kopi, mendirikan makanan siap saji, mendirikan apapun. Kemudian di Landasan Ulin juga muncul UMKM tumbuh subur di mana-mana. Jadi kita dorong pemerintah ini tetap harus kita diperhatikan, diperhatikan dari sisi apapun, termasuk UMKM yang barangkali keperluan modal, kemudian pemasarannya itu kan ada instansi dinas terkait yang menangani itu, dan ini penting peran pemerintah hadir di situ gitu. Bicara soal kehadiran pemerintah, Pak Tarmidi, tentu juga ada perlu kehadiran pengawasan dari DPRD. Yeah. Saya masih tetap menarik dengan Landasan Ulin, Pak Tarmidi. Dari sekian kabupaten kota, Landasan Ulin salah satu yang punya bandara internasional di wilayahnya. Yeah, Pak Tarmidi juga orang sana, wakil dari sana juga. Pak Tarmidi, apa yang harus diingatkan kepada pemerintah dan juga warga Landasan Ulin agar di wilayah itu di kemudian hari tetap menjadi kebanggaan bagi Banjarbaru dan Kalimantan Selatan? Alhamdulillah ya, Landasan Ulin itu menjadi pintu gerbang. Iya. Nah, kalau saya menjadi pintu gerbangnya Kalimantan Selatan. Iya, bukan Banjarbaru. Artinya begitu pesawat landing itu sudah kita disuguhkan dengan sesuatu yang ya jangan kumuh. Iya. Nah, kita jaga, misalnya saat ini saja menuju ke bandara saja kita kesusahan. Para penumpang, passenger itu menuju ke bandara harus melewati jalan-jalan tikus. Iya kan, melewati jalan-jalan kampung. Sementara penataan UMKM di kampung-kampung itu kan kita tahu bagaimana berantakannya, tempat parkirnya tidak ada, sementara dibiarkan juga oleh saya pikir dibiarkan kalau menurut saya. Jadi jangan dibiarkan, supaya tumbuhnya itu tertata, dikasih andalalin ya. Kan ada perdanya, andalalin. Supaya disiapkan tempat parkirnya, kemudian jalanan ditata rapi, kan seperti itu. Jadi jangan memalukan, Banjarbaru jangan memalukan buat tamu yang datang. Jadi begitu orang datang itu langsung, wah Banjarbaru hebat. Oh gitu ya. Gitu kan harapan kita. Harapan kita, wah tertata rapi, kotanya bersih, sampah di mana-mana tidak ada, dan sebagainya. Sekarang kita lihat, Mas Rudi kalau ke bandara, coba lihat begitu keluar dari Kasturi, itu sampah sudah mulai ramai itu. Sudah jadi penerima tamu ya. Penerima tamu. Kita malu dong punya bandara yang kita bangga-banggakan. Bukan hanya kebanggaan masyarakat Landasan Ulin dan Banjarbaru, tapi Kalimantan Selatan itu. Mumpung pemerintahnya baru, kepadaannya baru, apa yang disampaikan soal kondisi menjaga Landasan Ulin? Kita tentu harus bekerja sama. Kita tidak hanya di pemerintah saja, tetapi dari legislatif juga ikut ambil bagian itu. Jadi harus tetap kita ingatkan. Yang namanya kita mengingatkan itu berarti kan kita berteman. Iya, bukan memusuhi ya, apalagi bukan, jadi rival. Kita mengingatkan ini berteman. Artinya kalau teman masih bisa mengingatkan itu berarti masih sayang. Kan gitu. Jadi harapan kita, dorongan kita adalah terus kita jaga itu, harus kita jaga itu kebersihannya, UMKM kita tata, supaya bandara kita bagus. Kalau misalnya UMKM yang tidak punya tempat, dicarikan tempat supaya rapi. Kayak misalnya di pintu selamat datang, dekat Rindam itu, ya kan? Kita juga tidak bisa serta-merta mengusir mereka, karena biar bagaimanapun mereka punya hak untuk berdagang, berjualan dan sebagainya. Dan harusnya dicarikan tempat di mana supaya nyaman, kemudian di situ bebas dari PKL, sehingga tertata rapi, orang datang mau ke bandara bagus, yang dinikmati pohon-pohon yang rindang, jalannya luas, kan begitu. Berarti banyak PR Pak Tarmidi ya. Betul. Untuk pemerintahan yang baru ini ya. Harus dibenahi, semua harus dibenahi. Dan ini tanggung jawab. Soal tanggung jawab, saya jadi teringat pemerintah di era Pak Aditya dan Pak Wartono juga mungkin kalau menurut saya sudah memulai tanggung jawab itu dengan soal UMKM dan ekonomi ya, Pak Tarmidi, dengan menghidupkan kembali MSL misal. Kemudian
membenahi beberapa destinasi-destinasi wisata di beberapa tempat, khususnya di jantung kota. Ada muncul wisata kuliner baru di Sungai Kemuning, dan Misbar juga kembali dibenahi. Ya. Ini soal mungkin ada potensi yang dibaca mungkin dengan Pak Aditya atau Pak Otto. Nah di sisi lain Pak Tarmidi, MSL identik dengan sekarang banyak ruang-ruang yang memamerkan produk-produk lokal, khususnya kerajinan. Dan saya lihat ada Plang Dekranasda. Bicara soal kerajinan, kita tahu sejak pilkada kemarin, pembuka pilkada adalah soal produk lokal, purun Pak Tarmidi. Masih ingat Pak Tarmidi soal viralnya purun itu? Siap, ya. Apa yang ingin disampaikan, apakah sebagai DPR Pak Tarmidi, apakah produk purun ini sudah dibiarkan begini saja, atau harus ada regulasi untuk mengamankan itu, atau ini harus dibangkitkan lagi dengan cara yang bagus, dengan status hukum yang jelas, misalkan nanti dipasarkan kemana, produk awal dari mana, gimana Pak Tarmidi bicara soal produk kerajinan khususnya purun? Saya menyingkapi peran pemerintah dulu ya. Peran pemerintah, kepemimpinan Pak Aditya dan Pak Wartono dalam rangka untuk pemberdayaan UMKM sudah ada. Contohnya MSL tadi ya, contoh MSL, kemudian ada outlet-outlet kayak Pusat Silangan di Cempaka, di Jalan Mr. Cokro, itu kan bagus sudah ya. Sudah bagus, artinya peran beliau mengambil itu. Tapi juga jangan salah, jangan cukup sampai di situ saja. Kita juga mestinya ngambil bagian di bandara. Ada misalnya counter yang diperuntukkan untuk UMKM, satu tempat saja, tetapi di situ masing-masing itu ada ini UMKM purun, ada mewakili ya, mewakili ini ada sebagai contoh gitu ya. Nanti kalau ada transaksi yang besar itu bisa langsung berhubungan dengan ownernya kan gitu. Jadi ada di bandara, tapi space di bandara itu belum diambil. Iya. Yang ada itu punya provinsi. Oh, malah punya provinsi ada di bandara, tapi ke Banjarbaru tidak. Harusnya kita ambil. Bisa soal itu? Bisa dong. Kita kan pemerintah kota kan bisa. Iya, karena di wilayah kita kan. Di wilayah kita. Terus kaitannya dengan kerajinan purun. Saat ini kan bahan bakunya juga saya dengar di Banjarbaru juga kekurangan. Iya, dan harus mengambil dari luar daerah lain, daerah lain. Tapi jangan lupa bahwa kalau memang kerajinan purun itu ternyata menjanjikan buat kita, terutama membantu para UMKM, warga sekitar, ini apa salahnya kita budidayakan saja. Jadi kita misalnya ada di situ wilayah di Cempaka misalnya, yang wilayah luasannya purun itu sekian hektar, ya kita tambahi, kita tanami kan itu. Tapi juga, kan lahan punya orang Pak Tarmidi. Ya kita bagaimana cara kerjasama, ini kan pemerintah Pak. Jadi pemerintah itu ikut ambil bagian di situ. Bukan persoalan beda dengan kita. Kita masyarakat biasa, itu kan tanah orang, nggak bisa kita. Tapi DPR siapa nggak ngawal kalau pemerintah pengen mengamankan atas space lahan purun itu? Iya, kita ini kan implementasinya masyarakat. Kita ini bagian dari masyarakat. Kita sepanjang itu untuk kesejahteraan masyarakat kita perjuangkan sampai apapun. Pasti. Iya, kita perjuangkan. Saya tunggu Pak Tarmidi. Oh iya betul. Karena kita siap. Kita punya produk, jangan sampai kita ngambil bahannya dari luar. Betul. Tapi ini tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang namanya regulasi, payung hukum itu dibuat untuk mensengsarakan masyarakat. Tidak ada niatnya begitu. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satunya seperti purun. Betul, purun. Regulasi tidak harus dengan perda, tapi bisa juga dengan perwali. Bisa kan dengan perwali diatur, misalnya dari sisi apapun bisa saja. Luasan lahan teknis, iya teknisnya kan. Atau pinjam pakai. Betul. Bagaimana teknisnya, kerjasama bagaimana dengan masyarakat situ yang pengusaha. UMKM-nya itu kan perlu kita duduk bersama. Kita duduk bersama dengan dinas instansi terkait. Saya malah justru khawatir misi visinya Pak Wali Kota ini bagus, tetapi SKPD-nya nggak bisa menerjemahkan. Nah kan repot ini. Tapi ada indikasi ke situ nggak kalau nggak diingatkan? Kalau nggak diingatkan? Kalau nggak diingatkan bisa saja. Bisa terjadi malah ya. Bisa terjadi. Tapi
secara pandangan Pak Tarmidi harusnya ini disupport juga ya semua pihak ya. Betul. Jadi kan kasihan juga kalau Pak Wali Kota bekerja sendiri tanpa pembantu-pembantunya, tanpa harus memikirkan, tanpa juga ikut, kan kasihan. Itu juga untuk warga juga. Itu untuk warga juga. Pokoknya intinya kepala daerah, DPR itu sepanjang untuk kesejahteraan masyarakat pasti setuju. Ayo gotong royong. Ayo gotong royong. Kita sama-sama begitu. Oke, soal UMKM ternyata warga Banjarbaru Pak Tarmidi cukup handal juga menjawab pertanyaan saya. Pak Tarmidi, karena jangan lupa, ini termasuk juga sisi permodalan, dari sisi pelatihan. Iya. Ya kan harus dikembangkan terus, jangan sampai UMKM yang misalnya pengusaha buruh hanya ini saja. Kita harus menciptakan lagi UMKM yang lain, yang varian-varian baru. Ini jangan Omikron aja yang jadi varian ya, jangan COVID aja, tetapi UMKM juga seperti itu dikembangkan kemana, sehingga ini yang sudah besar ini bisa menelurkan UMKM yang baru yang notabene bisa membuat masyarakat menjadi sejahtera gitu. Tapi bicara soal proses seperti pelatihan, pendidikan kan tentu bicara soal biaya. Ya, anggaran. Lagi-lagi tugas DPR juga ada soal anggaran. Iya, sering kok. Gimana? Misalnya dari Dinas Koperasi dan UMKM itu mengajukan anggaran ke kita pada saat Banggar itu sering kok dimunculkan pelatihan untuk ini, ini ada. Dan sepanjang itu kita berargumen, SKPD itu bisa memberikan logis buat kita, kenapa enggak? Selalu kita setuju kalau buat masyarakat itu. Ini terutama dari fraksi kita ya, selalu setuju. Kita kan nggak bisa mengintervensi fraksi yang lain. Kalau kita sepanjang untuk masyarakat, sejahtera masyarakat, ayo kita sama-sama. Oke, terlepas dari eksekutif dan legislatif, ya masih soal tadi juga Pak Tarmidi. Dekranasda begitu menonjol di awal tahun inilah. Mas L kembali dihidupkan, kemudian ada semacam semangat dari pemerintah yang disalurkan lewat Dekranasda untuk menggandeng semua UMKM. Karena mungkin kalau saya pikir juga begini Pak Tarmidi, ada hal banyak yang bisa dimanfaatkan dari sosok Ibu Vivi ya. Karena latar belakangnya adalah basicnya tak jauh dari itu kan, dan sudah go internasional. Betul. Pak Tarmidi, apa yang bisa dilakukan DPR seperti Pak Tarmidi sebagai wakil rakyat agar momen seperti ini nih jangan sia-sia Pak Tarmidi. UMKM dapat tumbuh maju dan bisa mungkin memanfaatkan keberadaan sosok Ibu Vivi agar cepat mendunia produk. Kita dorong apa yang dilakukan oleh Bu Vivi selaku ketua tim penggerak PKK, Dekranasda juga. Itu kita dorong. Saya setuju, saya sangat setuju. Malah kalau perlu ya dianggarkan. Tapi jangan lupa, jangan sampai brandnya itu Bu Vivi, tetapi pengusaha UMKM-nya nggak dilibatkan, maksud saya gitu loh. Oke. Jadi harus benar-benar gitu ya, benar-benar bahwa UMKM itu masuk ambil bagian juga. Jadi kalau menurut saya jangan sampai Dekranasdanya itu yang justru muncul, paham ya? Pasang bendera sendiri. Ya, pasang bendera sendiri. Jangan Dekranasdanya yang muncul, tapi UMKM-nya yang muncul sehingga jadi bisa berkembang. Dengan perisai Dekranasda. Betul. Jadi UMKM yang lain itu muncul, tapi pemerintah kota yang lewat Dekranasda, lewat Dekranasda itu yang memfasilitasi, menjembatani, tetapi dari UMKM-nya yang biar tumbuh maksud saya. Biar muncul namanya. Muncul namanya. Jadi produk ini, produk itu, produk ini, yang terangkat siapa? Kan pemerintahan. Yang sekarang yang memimpin kan gitu. Oke, bicara soal produk hukum, tapi saya juga kebetulan Pak Tarmidi ketua Bapemperda di DPRD Kota Banjarbaru, artinya bicara soal produk hukum juga. Pak Tarmidi, saya mendengar akhir-akhir ini perda soal ekonomi kreatif juga mulai. Ini lagi masuk berproses kan? Pembuatan NA, naskah akademik. Kasih bocoran sedikit Pak Tarmidi agar mungkin saja ini
jadi benang merah atau garis start untuk menuju kebangkitan ekonomi di Banjarbaru? Kasih bocoran sedikit, ada kekuatan apa di Perda itu, Pak Tarmidi? Kita ingin memberikan kenapa ini ekonomi kreatif kita buatkan regulasinya. Sebenarnya regulasi ekonomi kreatif itu juga banyak dikasih masukan sama kita bahwa itu nggak ada bedanya dengan Perda UMKM. Oke. Ya, tetapi jangan lupa bahwa di Perda ekonomi kreatif itu ada hal-hal yang tidak tersentuh di dalam UMKM. Contoh misalnya kayak UMKM stakeholdernya SKPD-nya ada, tapi kalau ekonomi kreatif kita nggak punya. Iya. Kita belum punya. Apakah nanti masuk ke pariwisata? Nah, ini masih dalam rangka pembahasan. Berarti dalam itu nanti akan diatur secara khusus. Iya, diatur secara khusus. Kita masih dalam rangka pembahasan. Ini masih dibikin NA-nya kok. Tapi saran masukan, saran masukan nanti ada uji publik yang melibatkan, kita undang para pengusaha UMKM, para itu kita libatkan langsung, kita undang untuk memberikan saran masukan terkait dengan rancangan perda yang akan kita bahas ini. Jadi saya pikir penting ini, malah kalau misalnya nanti ada kawan-kawan yang bahasanya dengan argumen yang kuat agar perda UMKM dan rancangan perda ekonomi kreatif ini dijadikan satu, ya kenapa tidak? Semacam omnibus law? Ya, gitu. Jadi kita ini kan. Terakhir Pak Tarmidi, saya selalu senang ketika DPR selalu mengingatkan pemerintahan. Apa yang ingin diingatkan pemerintah kepada pemerintah, juga kepada warga soal peluang-peluang ekonomi kreatif, termasuk soal produk UMKM dan lain segalanya itu, agar segalanya bisa berjalan lancar. Hal utama, masyarakat memang benar-benar sejahtera. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat dan ke pemerintah? Kita membuat regulasi terkait dengan perda ekonomi kreatif. Ini kita juga sampaikan kepada lembaga dan SKPD terkait agar mendata berapa sih di Banjarbaru ini yang bergerak di ekonomi kreatif. Gitu loh. Sekarang ini kan kita tidak bisa lepas yang namanya digitalisasi. Ya itu kan nggak bisa lepas, dan itu kan sangat sulit terdatanya. Jangan-jangan pemerintah kota tidak tahu juga ini berapa jumlah data pelaku UMKM yang ekonomi kreatif tadi, karena rata-rata mereka menggunakan digitalisasi, menggunakan HP misalnya, nggak harus izin kemana-mana, tapi ternyata di situ juga mereka melakukan transaksi ini kan juga. Dan saya berharap kepada pemerintah kota agar itu dilakukan pendataan, kemudian kita jelas warga masyarakat kita, kemudian pelaku-pelaku UMKM jangan segan-segannya juga untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah agar terdata, dibina. Nah, artinya supaya pemerintah jangan salah juga nanti pelaku-pelaku ekonomi kreatif bahasanya, wah pemerintah nggak bina kita, padahal sudah disampaikan nggak pernah hadir katanya gitu kan, padahal sudah kita imbau. Kita percaya bahwa kepemerintahan Pak Aditya dan Pak Wartono membawa perubahan yang baguslah terhadap pelaku-pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Saya yakin sekali itu. Oke. Terima kasih Pak Tarmidi. Siap, nggih, sama-sama. Sampean sehat terus. Amin, amin. Tetap kawal aspirasi warga, perjuangan aspirasi warga, dan tetap awasi kinerja pemerintah. Kalau saya begini, Mas Rudi, saya selalu mengingatkan. Makanya saya bilang tadi, saya sayang gitu loh. Sayang sama Pak Adit, sayang Pak Wartono. Yang namanya sayang itu berarti kan selalu menegur kan ya. Selalu menegur, menyampaikan, mengingatkan, itu kan tanda sayang. Artinya pemerintahan ini supaya bagus, supaya berjalan dengan sebaik-baiknya, mengingatkan apa yang kurang kita tutupi, kita sampaikan maksudnya. Saya pun dengan warga sama saja, Pak Tarmidi, itu tolong tuh sampai jangan jalan di situ ada lubang. Di situ ada duri. Itu kan bukan berarti sentimen sama saya, tapi mengingatkan bahwa hati-hati nanti sampai kejebur loh. Itu ladangnya berbahaya, ini berkasus hukum, ini pidana dan sebagainya, bahasanya itu.
Nah, sayang itu kan bukan berarti saya cinta. Wah, ini ada yang tersirat lain kayaknya. Ada Tapi udang nanti di kita balik- bahas di berikutnya saja Pak Tarmidi. Ada udang di balik batu. Ada udah di bawah batu. Oke Pak Tarmidi, terima kasih. Iya. Saya mungkin boleh mengutip sedikit dari statement obrolan kita tadi dari Pak Tarmidi. Mengkritik atau mengingatkan bukan berarti tanda tak sayang Pak Tarmidi. Tapi itu bagian dari sebuah cara berbeda seseorang ataupun lembaga untuk mengingatkan bahwa ini ada hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum kebijakan diputuskan. Betul. Sampai ketemu di podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com, tentunya dengan para wakil rakyat di DPRD Kota Banjarbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Kata Demi Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus Pak Tarmidi. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin.